Dia cari jalan sedikit jauh, jangan kesentuh ini. Jangan tidak berkati kalau sudah mati. Tidak itu. Kemudian setelah lewat sholat Jumat, sholat Lewi sama juga perilakunya. Tapi agak berbeda dengan orang Samaria. Dia lihat orang Lewi tadi yang dirampok itu, dia bunuh, dari tunangannya, dia tolong, dia naikkan di tunangannya ini, dia bawa tempat penginapan dan dia minta tolong tolong dia. Jadi aku kasih uang, kalau pulang kamu diajarkan saya minta aku ganti. Itu lama-lama cerita yang kemudian diterjemahkan sebagai orang Samaria yang berkata, tapi mengapa ada imam, ada orang Lewi dan orang Samaria? Kalau kita belajar dalam sejarah perjanjian lama, suku Lewi itu adalah anak ketiga dari siapa? Yakub. Dari Yakub, suku Lewi. Dan waktu kerajaan pecah, itu Lewi itu ambil bagian dengan 9 saudaranya yang lain, jadi 10, untuk menetap di wilayah setelah Israel Utara. Dan Israel Utara itu ibu kotanya Samaria. Berarti orang Lewi ini juga harusnya datang dari wilayah sebelah Samaria. Tapi dia diperbandingkan dengan orang Samaria sendiri. Lalu kalau kita baca juga Bapak Ibu Saudara di dalam catatan perjanjian lama, nanti Bapak Ibu baca di dalam kitab Bilangan, Bilangan pasal 1 ayat 48 sampai dengan 54. Dicatat Bapak Ibu. Kemudian Bilangan pasal 3 ayat 1 sampai 51. Itu bicara tentang para imam yang sesungguhnya diambil diseleksi dari suku Lewi. Berarti ini sebenarnya mereka tidak berdasarkan konteks itu. Wilayah Samaria yang juga ada suku Lewi, yang kemudian suku Lewi ini diambil orang-orang khusus untuk menjadi orang-orang Lewi yang melayani di sekitar Bait Allah. Dan dari orang-orang Lewi ini dipilih juga yang khusus untuk menjadi para imam. Karena Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu baca di dalam Bilangan pasal 1 ayat 48 sampai 54, Bilangan pasal 3 ayat 1 sampai 51 dan seterusnya. Di sana dikatakan bahwa memang dikhususkan, ya, suku Lewi, lalu diambil orang-orang penting, orang-orang yang berbakti untuk menjadi orang Lewi yang melayani di Bait Allah. Lalu kemudian khusus dari keturunan Harun dan Musa, dia dari suku Lewi. Bahkan yang berbeda, laki-laki dan perempuan dari suku Lewi. Namun Tuhan berfirman, yang menjadi para imam itu dari keturunan Harun. Walaupun sebagian ahli yang mengatakan ada kepentingan keluarga yang kita kemudian mengatakan ada evolusi dan kondisi, maka bisa lalu. Tetapi kita mau melihat secara mungkin dari perkataan Tuhan. Tuhan berfirman para imam dari keturunan
yang sudah berlaku. Jadi kasusnya sama dengan umam. Tradisi, aturan, ternyata mengikat mereka untuk melakukan tindakan belas kasihan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi sebelum itu dia mempersiapkan peringatan, kemudian dia membantu kalau dalam tradisi Exodus keluaran itu dia membantu untuk memasang kemah suci. Lalu kemudian melihat peralatan-peralatan di sekitar Mesbah dan Taman Perjanjian. Itu tugasnya dia. Saya jadi kemudian merefleksikan itu untuk tugas pengajaran tentang uang. Jadi benar kalau kita membawa pengertian orang-orang Lewi itu sebagai orang-orang yang diurapi dan diberikan tugas khusus untuk melayani pekerjaan Tuhan, itu juga merujuk kepada dia dan konteks kekinian. Mereka dipilih, mereka diurapi untuk melakukan pekerjaan di sekarang rumah, sekarang pekerjaan pelayanan orang-orang Lewi. Kalau para imam, Bapak Ibu Saudara, mereka tugasnya adalah mempersembahkan korban. Orang-orang Lewi ini tidak boleh mempersembahkan korban. Yang mempersembahkan korban adalah para imam yang dipilih dari orang-orang Lewi khusus. Lalu para imam ini pun ada beberapa kategori juga. Ada imam yang biasa, ada imam besar, ada strata-strata, ada konteks tertentu. Lalu mereka selain mempersembahkan korban dengan beragam kepentingannya, mereka juga bertanggung jawab untuk menyampaikan doa kepada Tuhan. Lalu mereka juga bertanggung jawab untuk menentukan apa yang menjadi keputusan Tuhan bagi umat. Makanya di baju ekor mereka itu ada kantong yang harus berisi kuning dan kuning. Kuning dan kuning itu benda yang tipik di celana, yang kemudian imam akan mempergunakan benda itu untuk melihat apa yang telah Tuhan putuskan dengan cara membaca dari kuning dan kuning. Itu ada pada baju ekor, baju Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara membaca Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 30 itu tidak sesederhana yang bercerita hanya tentang orang yang beriman. Tapi ada kajian-kajian teologis yang mendalam yang harus kita pahami mengapa para imam dan orang Lewi berada pada posisi yang demikian. Lalu ketika Yesus mengangkat cerita, ada orang Samaria, tempat dari mana sebenarnya imam dan para Lewi juga melihat sejarah mereka tidak bersama. Mereka harus belajar dari orang Samaria. Ada aturan, ada kesetiaan menjaga kekudusan, ketaatan pada aturan tertentu. Dan firman Tuhan yang diangkat dan digabungkan pada saat ini, Yesus berpesan, apa artinya menjadi orang-orang Tuhan? Apa artinya diurapi? Apa artinya menjadi orang yang adalah menyambungkan relasi antara manusia dan Tuhan? Kalau nilai ilahi yaitu belas kasihan tidak ada di dalam ini. Jadi dalam cerita ini Yesus mengatakan kepada ahli Taurat tadi, silakan kamu mengerti Taurat Musa. Silakan kamu menghafal semua Taurat Musa itu. Yang paling penting adalah ekspresikan karakter Tuhan, yaitu belas kasihan. Lalu belas kasihan itu diletakkan kepada sesama manusia. Pertanyaannya, siapakah sesama manusia? Orang yang dirampok, yang terluka, yang kalau menurut aturan, kalau makan tertentu disentuh menjadi lain,
Jadi sesama manusia adalah mereka yang layak menerima setiap belas kasihan dari Tuhan yang harus diambil, ditunjukkan, diekspresikan melalui keberadaan anak. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapakah anak-anak Tuhan itu? Anak-anak Tuhan dalam konteks kehidupan Islam maupun Kristen ada setiap yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Yesus ini, mari untuk tidak saja membaca sambil, tetapi mari untuk membaca Alkitab dengan bimbingan Roh Kudus, supaya apa yang kita lakukan itu tertanam dalam pengetahuan kita, juga tertanam dalam iman hati, sehingga ketika kita mendapatkan beragam pertanyaan yang hendak menyerang keimanan kita tidak saja menjawabnya dengan hal-hal yang logis, tapi kita menjawabnya juga dalam bimbingan kuasa Roh Kudus, dengan keyakinan, dengan iman yang tertuju kepada Allah. Kita sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Waspada terhadap segala pengetahuan yang benar, yang bisa membuat saudara dan saya menjadi hancur di dalam hidup. Alami terus firman Tuhan, miliki belas kasih di dalam hidup kita. Setiap orang yang membutuhkan, termasuk belas kasihan yang berkaitan dengan penguatan psikologi maupun spiritualitas. Karena dunia butuh keselamatan. Kita tidak hanya kasihan kepada orang yang memaafkan, tidak ada belas kasih. Kita tidak hanya menunjukkan belas kasih kepada orang yang minta uang, tidak ada uang, kita kasih. Yang tidak ada pakaian, yang tidak ada tempat tinggal, tapi berbelas kasihan kepada orang-orang yang lemah secara kejiwaan dan orang-orang yang lemah secara spiritualitas. Yang amin pengajaran minggu ke kanan dia ke kanan, amin pengajaran minggu ke kiri dia ke kiri. Orang-orang di dunia membutuhkan belas kasih yang berbeda. Karena itu milikilah kekuatan iman, belajar terus firman, dan jangan bodoh untuk sebelas apapun. Dan Yesus